Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan program bimbingan konseling di sekolah. Berbeda dengan guru mata pelajaran, guru BK harus menyusun program BK. Sedangkan guru mata pelajaran yang mereka susun adalah RPP. Maka dalam menyusun program bimbingan konseling, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program yang dilakukan itu adalah harus akuntabel. Bagaimana caranya biar programnya akuntabel? Bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah melakukan asesmen kebutuhan. Sebelum guru BK menyusun sebuah program, maka yang perlu dilakukan adalah mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah masing-masing. Apa yang dibutuhkan oleh siswa? Karena tujuan akhirnya adalah pengembangan potensi siswa secara maksimal dan pemecahan masalah pada diri siswa. Maka perlu adanya asesmen atau mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan di setiap sekolah. Maka dalam asesmen kebutuhan ini ada dua hal yang dilakukan. Pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu dari asesmen tadi, apakah dari angket, dari tes, dari biodata, dan lain sebagainya dikumpulkan. Setelah datanya terkumpul, maka baru langkah kedua, yaitu menginterpretasi data. Interpretasi data ini menentukan kebutuhan siswa itu dalam layanan apa, kebutuhan siswa itu dalam kegiatan bimbingan apa, dan seterusnya. Itu yang pertama, berkaitan dengan program yang akuntabel. Yang kedua, biar programnya akuntabel, maka perlu mengidentifikasi prioritas program dan tujuan. Setelah asesmen kebutuhan, maka perlu dirancang, diidentifikasi prioritas program apa yang perlu dilakukan. Untuk melakukan identifikasi prioritas program dan tujuan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, program harus bisa dikembangkan. Jadi program itu mungkin untuk dikembangkan di sekolah itu. Bukan program yang muluk-muluk yang tidak bisa dilakukan di sekolah atau lokasi tempat program itu mau diterapkan. Maka kemudian dibutuhkan pula penyusunan program itu harus memiliki rencana yang berurutan dan logis. Ada langkah-langkah, tahap-tahap yang masuk akal untuk dilakukan. Yang ketiga, program itu juga harus fleksibel. Artinya bisa berubah dalam perjalanannya sesuai dengan kondisi lapangan. Yang keempat, program itu perlu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Maka perlu ada kerjasama antar elemen yang berkaitan dengan program yang mau dilakukan. Tidak jalan sendiri. Ya, guru BK jalan sendiri, guru mata pelajaran jalan sendiri, administrasi jalan sendiri. Maka kalau seperti itu kondisinya, maka program BK di sekolah tidak akan jalan secara maksimal. Yang berikutnya, identifikasi program dan tujuan ini, maka ketika menyusun program harus punya basis sumber daya yang kuat. Artinya ada orang dan ada sumber daya yang lain yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk berjalannya program tersebut. Kalau sumbernya tidak ada, sumber dayanya kurang, maka programnya juga akan mengalami hambatan-hambatan tersendiri dan tujuannya tidak tercapai secara maksimal. Maka yang terakhir adalah program yang kita susun itu harus dapat diukur. Berhasil tidaknya, kurang atau lebihnya itu bisa diukur. Setelah prioritas dan tujuan itu disusun, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi proses pencapaian tujuan program. Maka perlu di sini untuk guru BK dan setiap elemen sekolah untuk merumuskan tujuan. Masing-masing program, masing-masing kegiatan itu punya tujuan masing-masing. Maka perlu dirumuskan secara tersendiri sehingga konkret dan tersusun rapi. Sehingga seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dapat diukur. Maka ukurannya tercapai atau tidaknya tujuan tersebut, maka perlu dispesifikasi rumusan tujuannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi proses pencapaian tujuan, perlu ada data. Bagaimana cara yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Ada datanya, kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu apa aja, sesuai dengan tujuan spesifik tadi ya, merujuk pada tujuan spesifik tadi. Program yang akuntabel juga memiliki ciri komunikasi program. Artinya program itu dikomunikasikan, disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Untuk mengetahuinya dalam proses komunikasi program ini, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa program ini mau dikomunikasikan. Tentu yang berkaitan dengan program tersebut. Lantas berikutnya, kita telah tahu pihak yang akan dikomunikasikan tentang program tersebut, maka informasi apa yang disampaikan kepada pihak tersebut sehingga mereka bisa andil dalam kegiatan program itu. Lantas apa tujuan informasinya? Informasi yang kita ingin sampaikan kepada pihak terkait, tujuannya apa? Itu perlu ditetapkan dari awal. Yang berikutnya adalah bagaimana informasi itu dikomunikasikan. Apakah melalui papan informasi atau melalui media online dan sebagainya.
sebagainya, itu perlu disusun, perlu ditetapkan dari awal. Sehingga komunikasi yang mau kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh pihak yang terkait. Lantas, kita perlu juga menyusun time schedule-nya. Kapan kita akan melakukan komunikasi terkait dengan program yang kita susun. Bagian yang kedua berkaitan dengan program BK di sekolah. Setelah awal itu berkaitan dengan program yang akuntabel, maka setelah penyusunan program tersebut perlu ada langkah kedua, yaitu mengelola program. Rencana programnya sudah ada, tinggal sekarang mengelolanya. Maka yang pertama dalam pengelolaan ini adalah mengelola sumber daya. Sumber daya yang ada di sekolah perlu diberdayakan untuk tercapainya tujuan dari program BK di sekolah. Dalam mengelola sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di sekolah, maka perlu memperhatikan pertama keahlian. Orang tersebut atau pihak tersebut perlu kita kaji, perlu kita inventarisir keahliannya apa. Kemudian kualifikasinya juga perlu menjadi perhatian. Apakah dia S1, S2, jurusannya apa, dan seterusnya. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Maknanya orang tersebut bisa nggak kalau diajak untuk melaksanakan program ini, dia bisa beradaptasi nggak dengan yang lain atau dengan program itu sendiri. Ini penting. Kalau seorang itu sumber daya manusia misalnya yang tidak bisa beradaptasi dengan tim atau program itu sendiri, maka akan mengganggu jalannya program itu. Yang keempat, penugasan tanggung jawab. Jadi masing-masing orang punya tanggung jawab masing-masing. Ini bertanggung jawab untuk menghubungi pihak luar misalnya, luar sekolah. Karena di program BK itu ada misalnya layanan bimbingan yang berkaitan dengan bahaya narkoba. Maka tanggung jawabnya siapa untuk menghubungi pihak BNN. Dan begitu pula selanjutnya. Untuk terlaksananya program itu, maka koordinator BK perlu mendukung staf dan pengembangannya. Mendukung staf, mana yang perlu diarahkan, dibimbing lebih lanjut, atau mungkin ada pelatihan yang perlu diberikan kepada staf. Maka itu dilakukan untuk tujuannya berkaitan dengan program BK di sekolah. Misalnya, perlu pengembangan staf berkaitan dengan tes. Ada nama tes karena di sekolah belum ada tes IQ misalnya. Bisa dimasukkan ke pelatihan-pelatihan berkaitan dengan tes IQ dan seterusnya. Yang terakhir dalam pengelolaan sumber daya ini adalah berkaitan dengan sumber dananya. Dana yang ada harus disusun untuk memiliki pos masing-masing. Berapa dana untuk administrasi, berapa dana untuk transportasi, berapa dana untuk narasumber dan seterusnya. Itu harus disusun secara maksimal sehingga program yang akan dilakukan tercapai dengan maksimal pula. Berkaitan dengan mengelola program, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengelola fasilitas-fasilitas. Tentu dalam melakukan program itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah atau yang di luar sekolah. Di sekolah misalnya, maka ketika programnya A, maka harus tepat fasilitasnya digunakan juga A. Misalnya layanan konseling individu, maka tidak tepat untuk meletakkan layanan konseling individu itu di ruang kelas, maka harus ada ruang khusus untuk konseling individu. Dan karena konseling individu, maka ruangannya juga tidak terlalu luas. Jadi persyaratan pertama adalah ketepatan dalam mengelola fasilitas. Yang kedua, fasilitas yang akan digunakan itu mudah dicapai. Misalnya untuk kegiatan di luar sekolah misalnya, maka perlu dilihat fasilitas yang lengkap dan mudah dicapai oleh pihak yang akan menerima layanan program tersebut. Yang berikutnya di ruang konselor atau ruang konseling itu perlu juga ada individualitas. Artinya di sekolah mungkin tidak satu orang saja yang menjadi guru BK-nya. Mungkin ada 4, 5 dan seterusnya. Maka perlu ada ruang individualitas. Artinya kesempatan untuk mengelola diri dalam fokus yang terbatas. Ada sekat-sekat mungkin antar guru sehingga dalam menyusun program misalnya, dalam memberikan laporan dan seterusnya, dia bisa melakukan secara personal. Kemudian yang terakhir dalam kaitan mengelola fasilitas adalah ruang pendukung. Maka di sekolah juga harus ada ruang pendukung untuk terselenggaranya program BK. Misalnya ruang pendukung untuk menyimpan data, maka perlu ada ruang administrasinya. Untuk menerima tamu, ada ruang tamunya dan seterusnya. Ini penting untuk pengelolaan program BK yang maksimal dan sukses di setiap sekolah. Yang ketiga berkaitan dengan mengelola program adalah mengembangkan dan mengelola aktivitas-aktivitas dasar. Jadi ketika mengelola program, maka perlu pertama koordinasi.
koordinasi. Koordinasi antar pihak itu sangat penting. Tidak ada yang disembunyikan berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa saya tidak tahu dan seterusnya. Sehingga tidak saling menyalah-nyalahkan. Maka perlu koordinasi. Setelah koordinasi itu fix, maka dalam pelaksanaan program maka perlu ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Antar pihak yang terkait perlu kerjasama untuk mencapai tujuan program BK di sekolah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan komunikasi yang efektif. Jadi perlu dikelola komunikasi antar unit, antar pihak, mungkin pertemuan berapa kali seminggu dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi ketika kita sudah mengelola aktivitas dasar, mengelola program tersebut, maka perlu ada juga evaluasinya. Mungkin evaluasi berkaitan dengan koordinasi, evaluasi dengan fasilitas tadi ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang evaluasi. Kemudian dari evaluasi inilah ada tindak lanjutnya pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil berkaitan dengan program yang sudah dilakukan. Maka tahap akhir dalam setiap program dan setiap kegiatan maka perlu ada evaluasi. Evaluasi program. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi program. Yang perlu dipahami bahwa evaluasi ini memiliki fungsi. Yang pertama untuk penyempurnaan program. Jadi program yang telah disusun, kemudian telah dikelola, dilaksanakan, perlu dievaluasi. Mana yang kurang perlu disempurnakan. Mana yang sudah baik dipelihara dan seterusnya. Jadi evaluasi itu bukan maknanya untuk meruntuhkan sebuah program atau menjelek-jelekkan sebuah program, tapi untuk menyempurnakan program tersebut. Mungkin dari segi komunikasi yang kurang atau mungkin dari segi SDM yang kurang. Maka kalau SDM-nya kurang perlu diajukan kepada kepala sekolah untuk menambah SDM atau bekerja sama dengan sekolah lain atau pihak lain di luar sekolah. Dari sana pentingnya evaluasi dalam sebuah program. Yang berikutnya adalah peningkatan profesionalitas. Di fungsi evaluasi juga untuk peningkatan profesionalitas guru BK berkaitan dengan BK. Guru mata pelajaran juga menjadi pihak yang terkait dengan bimbingan konseling karena salah satu peran dari guru mata pelajaran adalah melakukan alih tangan kasus dan menerima alih tangan kasus. Profesionalitas masing-masing pihak di sekolah itu bisa meningkat dari awalnya kita melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi itu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, kita mengevaluasi itu harus sesuai dengan tujuan yang telah kita susun sebelumnya. Kita tahu bahwa sebuah kegiatan, sebuah program itu tercapai atau tidak, maka kita kembali ke perencanaan tujuan kita awal tadi. Maka prinsip evaluasi tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan tujuan. Apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum? Maka baru bisa dievaluasi. Kalau tujuannya tidak disusun, lantas kita evaluasi, maka apa yang mau dievaluasi? Yang kedua, perlu juga diperhatikan kriteria pengukuran. Kriteria pengukurannya harus valid. Validitas alat ukurnya harus terjamin. Sehingga hasil dari evaluasi nanti tidak salah arah dan salah analisis. Perlu kevalidan dari alat ukur yang digunakan. Kemudian yang ketiga, melibatkan pihak yang terkait. Jadi guru BK tidak mengevaluasi sendiri karena dalam program juga melibatkan pihak-pihak lain, misalnya guru mata pelajaran, kepala sekolah dan seterusnya. Siswa perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada umpan balik dan terobosan. Jadi evaluasi itu bukan ansih evaluasi, cukup sudah memberikan pengukuran dan dianalisis, stop sampai di situ. Tidak, tapi dari analisis ini kemudian ditemukan, diinterpretasi, harus ada umpan balik di sana. Misalnya tadi, kurangnya sumber daya manusia. Ada umpan baliknya apa? Mungkin kerjasama dengan pihak lain atau menambah sumber daya manusia sendiri. Kurang guru BK misalnya karena siswanya 1000, sementara guru BK cuma 2. Padahal dalam peraturan 1:125. Satu guru BK 125 siswa misalnya. Maka jauh kurangnya guru BK, maka perlu umpan balik. Umpan baliknya apa? Menyediakan guru BK. Yang berikutnya adalah prosesnya berkesinambungan dan terencana. Jadi evaluasi itu tidak ujuk-ujuk, tapi sudah ada perencanaan sebelumnya, kapan dievaluasi, dan evaluasinya terus-menerus. Setelah lengkap guru BK-nya misalnya, karena ada umpan balik tadi, tetap selanjutnya dievaluasi. Mungkin bukan jumlahnya yang masalahnya, tapi kualitas guru BK-nya yang menjadi masalah. Maka yang perlu dilakukan adalah umpan baliknya adalah apa? Mungkin mengirim mereka untuk pelatihan, mungkin perlu mendatangkan tutor, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menitik beratkan hal-hal positif. Seperti yang saya sampaikan
sebelumnya adalah evaluasi itu bukan untuk menjatuhkan sebuah program, tapi untuk menyempurnakan program tersebut. Yang berikutnya berkaitan dengan evaluasi, metode yang dilakukan. Maka banyak metode untuk melakukan evaluasi. Misalnya di sini metode pretest dan posttest. Sebelum dilakukan kegiatan, misalnya dilakukan pretest. Setelah dilakukan kegiatan, dilakukan posttest. Dibandingkan antara pretest dan posttest ini, bagaimana hasilnya? Apakah terjadi perubahan atau tidak? Terjadi peningkatan atau tidak? Itu akan menjadi evaluasi, interpretasi nanti. Kemudian baru ada tindak lanjutnya. Kemudian ada juga metode pembandingan antar kelompok. Mungkin di kelas A hasilnya seperti ini, padahal layanannya sama. Sementara di kelas B hasilnya seperti itu, maka dibandingkan. Dari sana juga bisa dilakukan evaluasi. Yang ketiga, metode identifikasi realita dengan hasil yang diinginkan. Yang diinginkan A, tapi hasilnya B. Ini kan tidak sinkron. Maka dari sini bisa dilihat ada sesuatu yang keliru dalam proses atau perencanaan program. Maka perlu ada tindak lanjut. Ini 3 metode yang bisa dilakukan dalam kaitannya dengan evaluasi program BK di sekolah. Dalam melakukan evaluasi, maka ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Yang pertama, identifikasi tujuan yang mau dinilai. Jadi kita harus tahu dulu tujuan berkaitan dengan program ini. Program ini tujuannya apa? Kegiatan ini tujuannya apa? Maka perlu identifikasi. Itu yang pertama, langkah pertama kita. Yang kedua, mengembangkan rencana evaluasi. Kapan rencana evaluasinya? Dengan apa? Kepada siapa? Dan seterusnya. Kemudian baru aplikasi rencana evaluasi. Artinya kita menerapkan evaluasi itu. Apakah melalui tes, melalui observasi dan sebagainya, dilakukan evaluasi. Kemudian baru dianalisis sedemikian rupa, baru kemudian menggunakan temuan evaluasi. Evaluasi tersebut kita serahkan kepada orang yang bisa menindaklanjuti dari temuan evaluasi tadi. Kalau layanan misalnya, layanan konseling individu misalnya, setelah kita evaluasi ada berkaitan dengan klien, maka klien ini yang kita berikan hasil evaluasinya. Ini berkaitan dengan program BK di sekolah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.